ternyata sangat cantik rupawan. Imam Syafi'i pun hanya melakukan itu beberapa menit saja. Beliau kemudian pergi. Sesudah beliau beristighfar, berangkat masuk ke dalam majelis. Subhanallah, saat ingin menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad SAW, hadis tersebut terlupa, tidak ada dalam pikiran beliau. Beliau coba bersolawat, gak datang juga hafalannya. Beliau coba hadis yang lain, gak datang juga hadisnya. Beliau coba menyebutkan beberapa ayat-ayat yang sebelumnya sangat beliau hafal, mendadak terlupa ilmu tersebut. Pulang dari majlis, Imam Syafi'i tidak segera ke rumahnya. Beliau datang kepada syekhnya, salah satu gurunya, Syekh Al-Waqi'. Beliau datang ke sana, kemudian Syekh Waqi' diceritakan oleh Imam Syafi'i, saya tadi nggak pernahnya ngajar, terlupa semua hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Wahai Syekh, tunjukkan saya apa masalah dalam diri saya. Itu sebabnya murid tuh nggak boleh jauh-jauh dari gurunya. Setidaknya tentang rasa hati. Murid nggak boleh jauh-jauh dari gurunya. Setidaknya tentang urusan hati. Hatimu jangan pernah jauh dari gurumu. Begitu hatimu terputus dari mencintai gurumu, dari berkhidmah kepada gurumu, dari jauh dari gurumu, hatimu terputus dari kedekatan dengan gurumu, maka Allah pun memutuskanmu dari segala keberkahannya ilmu, dan membuatmu jadi banyak gak ngerti berbagai macam urusan. Kalau saya sih ditanya apa yang paling manfaat sesudah saya belajar sedemikian lamanya dalam menjalani tugas sebagai seorang, ya katakanlah apalah ya, kalau boleh dibilang da'iyah, walaupun saya rasanya belum pantas untuk mendapatkan gelar tersebut, tapi kalau saya ditanya apa yang paling berpengaruh, yang nomor satu adalah kedekatan, cinta, ta'alluq, sambungan hati dengan guru-guru kita, sambungan hati dengan kita punya guru. Itu gak boleh sampai keputus dari kita. Begitu putus, putus semuanya teman-teman sekalian. Sebab guru yang menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus dengan Nabi Muhammad artinya putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan putus dengan guru artinya putus dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalah artinya ilmu jika tidak membuatmu dekat dengan Allah dan Rasulnya? Apalah artinya ilmu jika tidak membuatmu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta kehidupan kita. Imam Syafi'i sudah sedemikian pinternya teman-teman. Kabarnya, dengerin saya, Imam Syafi'i itu kalau sedang menghafal sesuatu dari kitab, beliau mau menghafalkan nomor 12, halaman 12, halaman 13-nya ditutup dulu. Kenapa gitu? Sebab kalau halaman 13-nya juga terbuka, ilmu yang ada di halaman 13 begitu beliau lirik udah langsung masuk semua ke otaknya. Kebayang bedanya kita sama Imam Syafi'i. Kita pelototin, udah kita ulang-ulangin puluhan kali bahkan ratusan kali, belum tentu terhafal oleh pikiran kita. Imam Syafi'i asal lirik langsung masuk semuanya. Beliau bilang, saya tutup halaman yang berikutnya ketika saya menghafal halaman yang sebelumnya.
agar ingatan saya berurutan. Biar halaman 12 dulu, baru halaman 13, baru halaman 14. Demikian kuatnya ilmu yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Segitunya pernah terlupa, diadukan kepada Syekh Waqi, guru beliau. Orang pinter sekalipun perlu guru. Gak bisa ada di antara kita yang berilmu tidak lewat guru. Nanti ilmunya salah-salah. Dalam pepatah Arab disampaikan, man kana syaikhuhu kitabuh kana khata'uhu aksar min shawabuh. Siapa yang kitab adalah gurunya, maka salahnya bakalan lebih banyak daripada benernya. Ini kalau kitab jadi gurunya, gimana kalau bergurunya dari Mbah Google? Gimana kalau bergurunya asal buka Yahoo misalnya, searching di internet hukum ziarah kubur, hukum doa dan ibtihal di saat hari Arafah, padahal dia tidak sedang wukuf di Arafah. Silahkan saja kamu akan bingung. Sebab tidak semua ilmu dapat menyampaikanmu kepada Allah dan Rasulnya. Mesti punya talinya. Nggak cukup dengan kamu punya handphone, harus ada koneksinya, harus ada sinyalnya, harus ada pulsanya, harus ada kartunya. Kan begitu? Guru yang menyampaikan kita, koneksinya, sambungannya, operatornya, handphone kita itu adalah guru kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, Imam Syafi'i ditanya sama Syekh Waqi, kok saya bisa terlupa Syekh? Aneh sekali. Saya nggak pernahnya kayak gini Syekh. Syekh Waqi dengan pandangan kewalian, pandangan irsyad, pandangan guru kepada murid, tahu masalah yang terjadi. Kamu di jalan mau ngajar ngapain aja Syafi'i? Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i, kamu ngapain aja di jalan? Iya sih, tadi kelihatan ada perempuan cantik lagi sisiran. Kata Imam Waqi, Syekh Waqi, ya Syafi'i, kamu harus tahu al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Ia tidak akan bisa menerangi kalau hatimu penuh dengan kegelapan dosa. Maka kalau kamu kepengen ilmu kamu manfaat, ilmu kamu jadi penerang, tinggalkanlah dosa-dosa. Dari situ Imam Syafi'i menuliskan bait syair, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku. Syekh Waqi memberitahu kepadaku, memberi petunjuk padaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syekh Waqi memberi petunjuk padaku untuk tinggalkanlah dosa-dosa.
memberitahu padaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tak akan diberikan sebagai penerang kehidupan, tidak akan diberikan sebagai penerang kehidupan kecuali bagi hamba yang taat yang meninggalkan maksiat. Tapi ustazah, ada banyak orang-orang maksiat, di saat dia nyampein aja bisa tuh ketemu hadisnya, ketemu ayatnya. Iya, sensornya tidak setajam sensornya Imam Syafi'i. Akan tetapi yang pasti ilmu tersebut tidak akan bisa menerangi hatinya. Karenanya Nabi Muhammad dalam hal ini mengatakan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang ilmunya nambah terus, tambah hari hafalannya tambah banyak, tambah hari pemahaman fikihnya tambah tinggi, tambah hari pemahaman tentang khilaf ulama di dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah tambah panjang, tambah hari ilmu yang dia miliki semakin bertambah. Walam yazdad hudan, akan tetapi tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah cahayanya, tidak bertambah terang jalan hidupnya. Lam yazdad minallahi illa bu'da, dia tidak akan bertambah dari Allah selain semakin jauh saja. Tentu kita tidak mau ilmu yang kita pelajari membuat kita semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya? Apalah artinya ilmu yang kamu punya jika tidak mendekatkanmu kepada Sang Pemilik manusia, Sang Pemilik jagat raya, Sang Pemilik dirimu. Ilmumu tidak mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan ilmumu sebagai cahaya. Gimana caranya? Satu, yang tadi udah kita bahas, tinggalkan dosa. Kalau kamu kepengen ilmu yang kamu punya jadi cahaya, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Jangan sibuk ngomongin orang mulu. Jangan pernah mau untuk bohong. Jangan mau bohong. Telepon sama orang tuanya, ada sumbangan mah yang harus dibayar. Padahal cuman kepengen beri jilbab baru. Ada yang pernah begitu? Enggak. Mudah-mudahan Allah jaga kalian semua, insya Allah. Terutama dosamu antaramu dengan orang tuamu. Antaramu dengan orang tuamu. Ustazah, gimana kalau kita kepengen bakti sama guru, tapi membuat kita jadi gak bisa bakti sama orang tua? Mana yang lebih penting Ustazah, guru atau orang tua? Ini biasanya pertanyaan santri nih. Saya kasih tahu dek, dua-duanya sama-sama penting. Jangan pernah bentrokkan orang tuamu dengan gurumu, sebab orang tua yang baik pasti akan membiarkanmu
dekat dengan gurumu, malah akan mendukungmu untuk menjadi seorang santri yang nurut kepada gurumu dan guru yang baik. Pasti akan memerintahkan anak muridnya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Saya ingat ada satu masa saya udah tinggal di Daruz Zahra, tinggal di Tarim 4 tahun. Ketika satu hari umi saya telepon. Umi saya bilang, "Im, kapan pulang? Kamu udah lama gak pernah pulang." Umi saya tanya, tapi nadanya itu seperti kepengen saya pulang. Selepas itu saya pun galau, karena saat itu saya sedang masih dalam masa sibuk antara belajar dan mengajar di Daruz Zahra. Kalau saya tinggal, khawatir membuat kekosongan yang cukup banyak di Daruz Zahra. Tapi umi saya pengen ini saya pulang, jadi akhirnya saya kirim surat kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Saya beritahu kepada beliau bahwa umi saya nyuruh saya pulang, Habib. Tapi saya juga di sini sedang mengajar, apa yang harus saya lakukan? Apakah Habib izinkan saya pulang? Nanti insya Allah saya kembali lagi, saya bilang. Saya pulang untuk menenangkan hati umi saya, bahwa anak gadisnya masih sedang baik-baik saja, bahwa anak perempuannya masih sedang dalam keadaan baik-baik saja. Surat tersebut saya kirimkan lewat putrinya. Berapa hari kemudian putrinya bilang, "Saya udah sampaikan suratmu kepada Sayyidil Walid, dan beliau pun juga sudah memberikan jawabannya." Apa jawabannya? Saya bilang, kata beliau, "Lebih marhaba, silahkan gitu, silahkan pulang." Saya rasanya kayak, saya pikir saya akan ditahan gitu, karena saya masih punya pengajaran yang cukup banyak, masih punya kelas-kelas yang harus saya ajarkan. Rasanya ketika dikasih tahu bahwa ya udah silahkan pulang, kayak jadi murid yang nggak disayang. Saya kemudian tanya lagi sama putri beliau. Saya bilang, "Habib nggak bilang apa-apa, karena saya kan sekarang sedang punya banyak kelas gitu." Kata putri beliau, "Sudah, saya udah sampaikan, tapi ini Ustazah Halimah banyak ngajar di kelas-kelas kami, Habib, di Daruz Zahra." Kata Habib Umar, "Man ana ba'da ummiha." Siapalah saya dibandingkan dengan ibunya. Ulama, teman-teman, ulama. Man ana ba'da ummiha, kata beliau. Siapalah saya dibandingkan dengan ibunya. Siapalah saya dibandingkan dengan ibunya. Ucapan yang menyadarkan saya betapa hamba-hamba tercinta di sisi Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu mereka menjadi cahaya, membuat mereka tahu apa yang harus mereka putuskan dalam segala keadaan, tidak membiarkan hawa nafsu, tidak membiarkan keinginan-keinginan di dalam diri mengelabuhi mereka. Nggak ada tuh saya dengar kata Habib Umar misalnya gitu, "Wah, kalau Halimah pergi, nanti gimana pelajarannya di sini? Halimah boleh pulang, tapi siapkan dulu pengganti-penggantinya selama dia pergi." Nggak ada, nggak ada.
Nggak ada. Tidak memikirkan tentang jatah dirinya sendiri, tidak memikirkan tentang apa yang beliau perlukan, apa yang beliau inginkan. Beliau hanya berkata, man ana ba'da ummiha, siapa saya dibandingkan ibunya. Selagi ibunya suruh dia buat pulang, pulang. Allah membersamaimu nak. Luar biasa teman-teman. Dari situ saya tahu guru yang baik akan mengajarkanmu berbakti pada orang tua. Guru yang baik akan mendukungmu berbakti sama orang tua, dan orang tua yang baik pasti juga akan mendukungmu untuk menjadi murid yang baik bagi gurumu. Jangan kamu tanyakan siapa yang lebih penting bagimu, apakah orang tua atau guru. Keduanya sama-sama penting. Kamu tidak akan ada di atas muka bumi ini kecuali dengan keberkahan orang tuamu, dan kita tidak akan menjadi berilmu, mengerti tentang Allah SWT kecuali karena gurumu. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai tidak karena guru, kita tidak akan kenal siapa Tuhan kita. Jadi yang nomor satu, pengen ilmumu menjadi cahaya, tinggalkanlah dosa. Dosamu kepada orang tuamu terutamanya. Anak santri selama jadi santrinya bagus, bener. Giliran pulang merasa sok paling ustadzah. Ngelihat ibunya masuk kamar mandi pakai kaki kanan, mama keluar lagi mah. Mama kalau masuk kamar mandi mah kaki kiri mah. Gak gitu caranya. Mama bacaan sholatnya belum bener deh, saya aja yang jadi imam. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Yuk belajar. Untukmu yang masih punya ibu, ku sampaikan padamu, dek, baik-baiklah kepada ibumu, yang sayang sama ibumu, yang sayang. Ibu saya meninggal 1,5 tahun yang lalu. Alhamdulillah, saya tidak merasa sekurangnya. Saya bukan anak yang durhaka sama orang tua. Alhamdulillah. Tapi kalau saya ditanya apa yang paling kamu rindukan dari orang tua, saya rindu untuk peluk-peluk tubuhnya. Saya rindu untuk pegang-pegangin tangannya, pijit-pijit kakinya. Saya pernah bilang, saya tahu ada surga di bawah telapak kakimu, Mi, karena saya mencium wanginya saat saya menyalami tanganmu. Ibu. Siapa orang yang saya harus berbakti padanya, wahai Rasul? Saya bahagiakan dia, wahai Rasul. Ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Abuka, ayah kamu. Ibu baru ayah. Artinya hak ibu dari anaknya 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah. Dan ayah pun juga seorang yang kamu perlu untuk senantiasa berusaha berbakti padanya. Kamu ingin ilmu kamu jadi cahaya, jangan sok-sokan sama orang tua. Yang baik, yang bakti, yang menyenangkan. Andai kamu jadi ustadzah sekalipun,
kamu jadi bunyai sekalipun, pimpinan pondok pesantren sekalipun, ketika berhadapan dengan orang tuamu, kamu hanyalah anak baginya. Bicaralah sebagai anak, gak usah bawa dalil. Bicara sama orang tuamu, bicaralah sebagai anak. Gak usah bawa-bawa hadis Nabi, gak usah bawa ayat Al-Quran. Ayah kenapa melarang saya menikah ya? Ayah gak tahu hadis Nabi Muhammad. Gak usah bawa dalil, Dek. Kalau ngomong sama orang tua gak usah bawa dalil. Saya ingat ada hari saya masih Darul Zahra, kami lagi mendengarkan ada acara, kami melihat di televisi ada acara yang tersambung secara live streaming dengan Darul Mustafa. Sayyidil Habib Umar bin Hafid sedang menyambut tamu-tamu yang terdiri dari Presiden Yaman dan beberapa orang-orang penting di pemerintahan. Saat beliau sedang bersama dengan mereka, Habib Umar diberitahu sesuatu oleh salah satu tangan kanan beliau. Beliau kemudian bergegas untuk pamitan. Saya pikir Habib Umar meninggalkan tamu yang waktu itu adalah presiden bersama dengan beberapa jajaran-jajarannya, ditinggalkan pastilah untuk sesuatu yang sangat-sangat penting. Walaupun beberapa menit kemudian, kayak gak sampai setengah jam, 15 menit kemudian, beliau sudah kembali lagi. Putri beliau menceritakan kepada saya, karena saya penasaran, kenapa tuh Habib pergi tuh? Ada urusan penting apa? Saya kepo, saya fudul, saya pengen tahu. Jadi saya tanya putri beliau, Habib, mana itu? Putri beliau bercerita, dia bilang Habib Umar pergi karena dipanggil ibunya, Ubaba Zahra, yang waktu itu sedang ada di rumahnya Habib Umar. Ubaba Zahra mau sholat gak ada temennya, gak ada temen jamaahnya. Mungkin waktu itu Ubaba Nur, istri beliau, istri Habib Umar, mantu beliau berarti ya, sedang tidak ada di tempat atau mungkin sedang berhalangan dan seterusnya. Beliau gak ada temennya buat sholat berjamaah, jadi beliau begitu aja telepon ke nomor Habib Umar yang diangkat sama asistennya. Asistennya segera sampaikan kepada Habib Umar, Umi telepon Habib. Habib gak pakai mikir, tanyain coba ada apa, atau selesaikan dulu ini. Ya udah nanti saya akan samperin Umi saya. Kedengarannya suaranya baik-baik saja kah? Baik-baik Habib. Ya udah kalau gitu tungguin. Karena sedang pertemuan dengan presiden. Teman-teman sekalian, gak ada ceritanya. Selagi yang panggil Umi, beliau segera tinggalkan. Ditinggalkannya presiden ini karena bagi Habib Umar perintah untuk bakti kepada orang tua, terutamanya ibu, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seringkali Allah sandingkan perintah untuk bakti kepada orang tua kita sesudah kita sembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu. An'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, sembah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu. Perintah paling utama dalam agama kita. Perintah kedua, wabil walidaini ihsana. Terhadap orang tua kamu harus berbuat baik padanya. Ditinggal. Jadi Habib Umar datang kepada Ubaba Zahra ibundanya. Lebek Umi, ada yang bisa Umar bantu? Umar, saya mau sholat gak ada temennya. Lebek Umi. Umar temenin Umi. Umi udah punya wudhu? Sudah Umar. Umi mau sholat sunnah dulu? Sudah juga Umar. Baik kalau gitu.
temenin sama Habib Umar sholat. Habis selesai masih ditanya lagi sama Habib Umar, ada apa lagi Umi yang bisa Umar kerjakan? Nggak ada Umar. Kalau gitu Umar balik Umi ke Darul Mustafa. Nggak ada juga ucapan kayak yang astagfirullah Umi, kirain penting apaan? Cari yang lain aja mu, lagi ada presiden. Nggak ada. Karena buat seorang anak, orang tua adalah yang utama. Bagimu adik-adik, santri kan kebanyakannya masih jomblo nih, belum punya suami. Kamu urusannya sama orang tua yang benar, sama orang tua yang benar, yang baik sama orang tua. Kalau kepengen ilmumu manfaat, tinggalkan dosa, itu syarat utamanya. Yang kedua, tambahkan cahaya dalam ilmumu dengan belajar buat mengamalkan. Setidaknya setiap kali mendengar ilmu, niatkan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ini yang saya lihat jadi pembeda yang sangat terlihat, jadi pembeda yang sangat dominan, sangat kelihatan gitu antara ulama-ulama di Jawa sekurangnya, ya, ulama-ulama zaman sekarang di Indonesia dengan ulama-ulama di Hadramut. Ulama-ulama di Hadramut itu mereka punya ilmu yang sebenarnya ulama kita di Indonesia nggak kalah banyak ilmunya dibandingkan dengan ulama-ulama di Hadramut. Tapi subhanallah, ini secara umum ya, saya tidak sedang mengatakan personal, tapi secara umum ulama-ulama di Hadramut mereka itu pengamalan terhadap ilmunya luar biasa. Pengamalan terhadap ilmunya luar biasa. Ada mufti Hadramut pada zamannya, namanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur alaihi ridwanullah, penulis kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu belum lama teman-teman, saya masih ketemu sama putrinya Hubabah Haddadah yang saya tuliskan di buku Bidadari Bumi yang kedua ya. Buku Bidadari Bumi yang kedua ada saya tuliskan kisahnya Hubabah Haddadah. Itu teman-teman sekalian, ayahanda beliau Habib Abdurrahman Al-Masyhur alaihi ridwanullah, beliau itu dulunya adalah imam untuk Masjid Asgaf. Imam, qomat, adzan, qomat, ngimamin. Adzan dan ngimamin di Masjid Asgaf, tidak pernah tinggal selama 25 tahun. Istiqomah, gak pernah ninggal. Jadi imam sama adzan di Masjid Asgaf 25 tahun. Istiqomah menjalankan ketaatan tersebut. Ini nih yang kita kadang-kadang gak punya nih, pengamalan terhadap ilmu secara istiqomah. Kita udah tahu nih, adik-adik nih saya tanyain, udah tahu kesunahannya tahajud atau bangun sebelum subuh untuk tahajud dari sejak kapan? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu udah tahu sunahannya bangun tahajud. Tapi siapa di antara kita yang sudah istiqomah gak pernah tinggal tahajud sejak 2 tahun yang lalu misalnya? Siapa di antara kita yang tidak meninggalkan tahajud sejak setahun yang lalu misalnya? Yang seringnya adalah kita tahajud semalam, 2 malam, 3 malam, seminggu libur. Ustazah, saya nggak tahajud karena saya sedang berhalangan menstruasi. Oh, saya nggak hitung itu. Tapi ketika kamu sedang dalam keadaan suci, siapa di antaramu yang mampu istiqomah?
Saudara sekalian, al-istiqomah a'la maqamil karamah. Kata para ulama, kemuliaan tertinggi terdapat dalam istiqomah. Keistiqomahan adalah puncak tertinggi dari kemuliaan, puncak tertinggi dari karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba tercinta di sisinya. Habib Abdurrahman Al-Masyhur, penulis kitab Bughyatul Mustarsyidin ini teman-teman, selain daripada apa yang sudah saya sebutkan tadi, beliau juga istiqomah sholat ba'diyah isya dengan membaca surat Alif Lam Mim Sajdah di rakaat pertama dan surat Tabarakal Muluk di rakaat yang kedua selama 40 tahun hidupnya. Hal inilah yang menjadikan ilmu menjadi cahaya, keistiqomahanmu dalam mengerjakan sesuatu. Baiklah itu hal yang berat bagimu, tapi istiqomah sholat berjamaah bukankah mudah? Di pesantren kamu istiqomah sholat berjamaah. Saat kamu pulang dari pondok pesantren, kamu pun istiqomah sholat berjamaah. Idrak takbiratul ihram ma'al imam, mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Safwatus shalah, kata Nabi Muhammad, adalah inti dari salat. Ketika Nabi Muhammad pernah keluar dari masjid karena ada orang-orang rame di luar masjid selepas sholat berjamaah, Nabi Muhammad tanya, kenapa nih rame-rame? Ibilu ba ya Rasulullah, untanya orang ini wahai Rasul hilang. Untanya hilang wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bilang, oh saya kirain ada yang gak dapat takbiratul ihramnya imam. Ada yang langsung tanya, ya Rasulullah, hal idrak takbirat ihramil imam, takbiratul ihram al imam khairun min ibli hada, kata orang yang tadi hilang untanya. Wahai Rasul, apakah mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam lebih baik daripada unta saya ini? Nabi Muhammad menjawab, bal bimil'id dunya ibila, bahkan dengan sepenuh bumi ini unta. Jangankan satu, sepenuh dunia ini, sepenuh bumi ini unta, dibandingkan dengan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Dapetin takbiratul ihramnya imam lebih baik daripada itu. Karena untamu seberapapun banyaknya akan kamu tinggalkan begitu kamu mati, tapi mendapatkan takbiratul ihramnya imam akan terus tersisa, pahalanya kekal bagimu di akhirat nanti. Saudara sekalian yang saya muliakan, meskipun Nabi kemudian bilang i'kilha wa tawakkal, la ta'kilha, kata Nabi, kok bisa hilang? Kamu ikat apa enggak itu? Ini tawakal tu ala Allah, enggak saya ikat wahai Rasulullah, saya serahkan, saya titipkan dia kepada Allah. Kata Nabi, i'kilha wa tawakkalha, ikat dulu baru tawakal. Tak boleh kamu main tawakal lagi. Ikat dulu baru kemudian tawakal. Saudara sekalian yang saya muliakan, tuh istiqomahin. Saya pernah dengar tentang istiqomahnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya guru saya, gurunya Habib Umar bin Hafid, sekaligus mertua Habib Umar bin Hafid, ayahanda dari guru saya Ubabah Nur, punya ayah namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Teman-teman sekalian, saya pernah dengar keterangan dari Habib Umar bin Hafid, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam waktu sejak kenal diri beliau. Kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mundu araftu nafsi ma tadakkartu anni taraktul jamaah wala fatatni takbirah min takbirat ihramil imam. Sejak saya kenal diri saya, kenal diri itu sebelum balik. Kita udah mulai kenal diri kita dari sebelum kita balik, umur 10 tahun,
Umur 9 tahun kan kita udah mulai ngerti tuh, ngerti sholat, ngerti ibadah gitu. Kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, sejak saya kenal diri saya sekitar umur 10-11 tahun sampai saat ini, tidak sekalipun saya meninggalkan sholat berjamaah, tidak sekalipun saya tertinggal takbiratul ihramnya imam. Kalau nggak jadi imam, kalau nggak beliau jadi makmum, tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Sejak kenal diri sebelum balik sampai saat beliau tua, teman-teman. Itu ilmu yang cahaya itu begitu. Saya tanyakan hal ini kepada putri beliau, Habib Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdul Haddar, yang saya ceritakan juga di buku Bidadari Bumi yang kedua, betul ya? Hubabah Maryam. Saya tanyakan, Hubabah, saya pernah dengar Habib Umar bin Hafid bercerita tentang ayahanda Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Katanya sejak kenal diri sampai dengan saat beliau bercerita sudah masa tua, tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Betulkah Hubabah? Karena buat saya tuh itu adalah hal yang sangat istimewa, teman-teman. Saya belajar untuk tidak meninggalkan sholat dengan berjamaah. Tapi ketemu aja tuh waktunya di mana saya sendirian, gak ada sesiapa, saya harus sholat dan saya bingung mau ngajakin siapa sholat. Akhirnya udah terpaksa saya sholat sendirian gitu. Jadi terkadang ada waktunya di mana saya sendirian, gak punya sesiapapun untuk menemani saya sholat berjamaah. Kalau masih ada suami aja, misalnya kalau pas dia pulang malam atau apa, saya bilang sama dia saya belum sholat. Beliau bilang, yaudah kalau gitu saya temani kamu sholat berjamaah. Itu biasa. Dia pun juga seperti itu. Seringkali dia belum sholat, saya udah sholat, saya bilang yaudah saya temenin sholat berjamaah. Teman-teman, saya tanyakan hal itu kepada Hubabah Maryam. Hubabah Maryam bilang, heran apanya kamu Halimah? Heran lah Hubabah, orang bisa istiqomah berpuluh-puluh tahun, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, bahkan gak tinggal takbiratul ihramnya imam. Kamu heran sama abah saya, Habib Zain Halimah, Habib Zain. Sekarang masih ada beliau, Habib Zain bin Smith. Kita doakan semoga semakin dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan badannya, dibahagiakan hatinya, biar betah hidup di dunianya insya Allah. Jadi gak buru-buru kepengen menghadap Allah SWT. Sehingga sekalian saya muliakan, kata Hubabah Maryam, gak usah ayahanda saya Halimah yang udah meninggal, Habib Zain. Sejak saya menikah dengan beliau, Hubabah menikah sama Habib Zain usia Hubabah 11 tahun. Sampai dengan sekarang, kata Hubabah, saat beliau bercerita usianya udah hampir 60 tahun. Artinya sudah 50 tahun waktu kebersamaan Hubabah sama Habib Zain. Kata Hubabah Maryam, saya gak pernah, Habib Zain selama bersama dengan saya gak ada tertinggal satupun sholat dengan berjamaah dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Dan sejak saya menikah sama Habib Zain sampai dengan sekarang, belum ada satu malam pun yang Habib Zain meninggalkan tahajudnya. Istiqomah dibarengin ilmu dengan pengamalan terhadap ilmu. Ilmu tersebut menjelma cahaya, menerangi kehidupanmu. Jadi dapat ilmu keharaman bohong, tinggalkan bohong. Dapat ilmu bahaya ghibah, tinggalkan ghibah. Dapat ilmu kesunahan duha, kerjakan sunahan duha. Dapat ilmu siapa yang baca zikir habis sholat subuh sampai dengan terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka baginya pahala haji dan umroh. Amalkan dalam kehidupan. Dapat ilmu kesunahan sholat witir. Kata Nabi Muhammad, autiru ya ahlal Quran, man lam yutir falaysa minna. Witirlah kamu wahai orang-orang Islam yang diturunkan kepada kalian Al-Quran. Siapa yang tidak witir tidak termasuk di antara kita, maka jangan tinggalkan witir. Habis isya meskipun 3 rakaat, amalkan.
Saya pernah diceritakan sama Hubabah Maryam. Ini satu cerita yang luar biasa ajaib. Kata Hubabah Maryam, satu hari Halimah, saya didatangi seorang perempuan dari kota, saya nggak ingat pasti apa Dammam, apa Riyadh gitu ya. Yang penting salah satu dari kota-kota besar yang ada di Arab Saudi sana. Dia nungguin saya di ruang tamu. Waktu saya temuin dia lagi berdiri aja ngeliatin fotonya Habib Zain bin Smith. Memang ada foto besar Habib Zain di ruangan tamunya rumah Hubabah, rumah Habib. Untuk yang perempuan juga ada foto besar Habib Zain di situ. Dia lagi liatin aja. Terus saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubabah, dia cium tangan. Kemudian beliau tanya, Hubabah, apanya Habib? Saya bilang, saya istrinya. Oh, Masya Allah Hubabah, Masya Allah, Masya Allah. Kamu siapa? Dia sebutkan namanya. Kemudian dia kasih tahu juga dia datang dari Dammam atau Riyadh, saya nggak ingat pasti. Kemudian dia bilang, tadi malam saya bermimpi. Dia bilang, saya ini Baba berusaha belajar buat jadi perempuan solehah. Saya kerjakan apapun aja yang saya tahu dari kesunahan Nabi, dari ajaran-ajaran Islam, saya amalkan. Dia bilang, saya puasa sunnah, saya belajar buat jadi istri yang solehah, saya didik anak-anak saya dengan benar, saya sholat malam, sholat tahajud, dan seterusnya. Tapi salah satu dari doa saya itu, saya kepengen minta dikasih guru sama Allah SWT, karena saya nggak ngerti gitu. Kadang-kadang dengerin yang ini ngasih tahu bahwa baik bagi seorang perempuan untuk berziarah, atau baik bagi siapapun untuk berziarah ke makam para nabi, para wali. Tapi kalau dengerin ceramah dari ulama yang juga ulama juga gitu, dia mengatakan bahwa haram bahkan musyrik berziarah ke makam para wali atau bahkan para nabi sekalipun. Kita kalau datang ke Nabawi, Masjid Nabawi sekalipun, kita bukan mau berziarah ke nabi, akan tetapi kita mau mengerjakan sholat 2 rakaat di Raudhah Asy-Syarifah. Jadi saya bingung gitu, Baba, ini yang mana satu nih yang harus saya ikutin. Akhirnya dia bilang, saya tuh sering doa minta sama Allah, ya Allah hadirkan guru dalam kehidupan saya, hadirkan guru dalam kehidupan saya. Dia bilang, satu hari saya tidur habis selesai sholat Isya, dan saya belum witir, saya udah tidur gitu. Tiba-tiba saya mimpi didatangi seseorang yang kemudian membangunkan kaki saya, seraya mengatakan, autiri, gumi autiri, gumi autiri. Bangun, witir dulu, jangan tidur sebelum kamu witir. Bangun, sholat witir dulu. Saya kaget, kayak antara mimpi sama nggak mimpi gitu, Baba, karena memang posisinya di tidur itu saya juga lagi tidur, kemudian dibangunkan, jadinya kan kayak nggak ngimpi gitu. Dia bilang dibangunkan oleh seorang dan dia bilang, gumi autiri, faqad qala Nabi man lam yutir falaysa minna. Karena Nabi Muhammad bilang, siapa yang nggak witir, dia tidak termasuk di antara kita, di antara kami, di antara umat Islam. Ayo bangun, witir dulu baru tidur. Dia bilang, saya pun terbangun dalam keadaan kaget. Sebelum itu saya tanya dulu, man antum? Saya bilang, kau nih siapa? Beliau mengatakan, ana Zain bin Smith. Saya Zain bin Smith. Saya kemudian terbangun dalam keadaan kaget. Saya bilang, ya Allah, Allah ngasih petunjuk pada saya untuk berguru kepada Habib Zain bin Smith. Saya nggak tahu tapi apakah orang ini sudah meninggal, tinggalnya di mana. Jadi begitu pagi-pagi saya langsung browsing di internet. Masa itu belum terlalu mudah, dan saya cari-cari di wajah-wajah yang ada di Google itu, Google yang picture itu, yang wajah itu. Ternyata saya dapetin, oh ini dia nih, yang persis nih dengan orang yang saya lihat di dalam mimpi saya. Kemudian saya lihat di situ Habib Zain bin Smith. Saya kemudian tahu, Baba, bahwa Habib Zain ini orang Madinah. Saya
pagi-pagi aja saya ceritakan itu kepada suami saya. Kemudian suami saya bilang, kalau gitu saya antarkan kamu pagi hari ini ke Madinah. Datanglah, kunjungi. Karena itu isyarah dari Allah SWT. Jadilah saya sampai di sini Ubabah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih sekali. Mohon diakui diri ini sebagai murid beliau. Mohon sampaikan kepada Habib Zain bin Smith untuk mengakui diri ini sebagai murid beliau. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh jangan tinggal sholat witir. Kalau bisa jangan tidur sebelum sholat witir, karena itu yang disampaikan Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah, "Ausani habibi an la anam qabla an utir." Nabi kita Muhammad, kekasih saya, katanya Abu Hurairah, memberikan pesan kepada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Insya Allah. Ilmu kalau kepengen jadi cahaya, sertakan bersama dengan ilmu amal. Sertakan bersama dengan ilmu praktek terhadap ilmu tersebut. Salah satu dari ilmu yang ingin saya ajarkan kepadamu pada pagi hari ini adalah untuk kalau bangun tidur sama mau tidur, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad 10 kali. Kalau kamu mau tidur, kamu udah baca tuh zikir-zikiran sebelum tidur, paling akhir bersolawatlah kepada Nabi Muhammad 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Enggak usah solawat yang panjang-panjang, apalagi pakai lagu. Saya takutnya kamu ketiduran. Baru 1,5. Allahumma sholli ala Sayyidina. Kayaknya dapatnya 1,5 itu ya. Belum 10, udah tidur duluan. Baca aja yang pendek aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Salawatan paling akhir sebelum tidurmu. Nanti kalau bangun tidur juga gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Enggak sampai 1 menit teman-teman. Enggak sampai 1 menit. Anak-anakku sekalian, tidak sampai 1 menit. Habis itu bangun. Ya, enggak usah pakai lagu juga, ntar ketiduran lagi. Kata Nabi Muhammad, "Man shalla alaiya 10 marrat hina asbah wa hina amsa, wajabat lahu syafaati." Siapa yang bersalawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Diamalkan? Insya Allah. Barengi ilmu yang kamu dapat dengan pengamalan sesudahnya. Niatkan. Ya Allah, saya akan mengamalkan. Tiap kali dengar kebaikan, niatkan. Ya Allah, saya berniat untuk mengamalkan. Jangan kemudian kayaknya nggak bisa nih diamalin nih ilmu nih. Kayaknya ini buat orang dulu nih bisa ngamalin ilmu. Kalau ini zaman sekarang nih nggak bisa. Jangan begitu. Niat untuk dapat mengamalkannya. Ilmu tersebut akan menjelma cahaya bagi kehidupanmu. Kemudian yang ketiga teman-teman, kalau kamu kepengen ilmu mau menjadi cahaya, berusahalah untuk menghilangkan dalam hatimu cinta yang berlebihan terhadap dunia. Belajar buat ngurangin cinta dunia. Gak usah terus-terusan mikir, kalau saya mondok nih berarti saya gak bakalan, berarti pasti nih nanti nih saya bakalan jadi orang susah. Nanti saya bisa jadi apa kalau saya belajarnya di pondok pesantren? Saya nantinya makan apa? Gak usah khawatir adik-adikku sekalian. Orang yang kerja sama orang kaya aja akan dipenuhi kebutuhannya. Kalau kamu bekerja sama sebuah perusahaan gitu misalnya, perusahaan yang sangat besar, anggap perusahaan Apple misalnya sekarang, kamu bekerja di perusahaan yang bonafit gitu ya,
pasti kehidupanmu tuh akan jadi mudah. Pasti akan dijamin semuanya. Kalau kamu lagi ada dinas keluar kota, disiapkan tiketnya, disiapkan hotelnya, kan begitu. Bagaimana pula dengan seseorang yang berniat menjadikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Tenang, tenang. Saya selalu ingat ucapan ayah saya, nyari dunia, akhirat ikut. Nyari akhirat, mohon maaf kebalik. Nyari akhirat, dunia ikut. Nyari dunia, akhirat luput. Akhiratnya gak bakalan ikut. Kamu gak dapat akhirat, dunia belum tentu kamu juga dikasih. Tapi kalau nyarinya akhirat, dunia bakal ikut. Tenang, tenang. Kalau kamu sungguh-sungguh menuntut ilmu, kamu sibukkan diri kamu dengan menuntut ilmu, dan sesudah dapat ilmunya, kamu berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Kamu dapat fadilahnya sedekah, belajar biar gak pelit. Kasih apa yang kamu punya, bagikan kepada orang-orang di sekelilingmu. Itu hal-hal yang bikin ilmu kita jadi bercahaya. Nah, kalau seperti itu kamu kerjakan dalam kehidupan, gak usah khawatir teman-teman itu sekalian. Sesudah kamu keluar dari santri pun, Allah Subhanahu wa taala akan menanggung kehidupanmu, Jangankan sesudah kamu menjadi ustazah yang mengamalkan ilmu, membawa ilmu kamu ke orang-orang terdekat denganmu, mengajar di musola, mengajar di mana-mana misalnya. Jangankan sesudah ilmu kamu bermanfaat untuk orang banyak, selagi kamu ilmunya baru bisa bermanfaat buat diri kamu sendiri dengan kamu menjadi santri pada saat ini. Dengerin cerita saya. Saya dulu nyantri di tempatnya Kiai Haji Maimun Zubair, tokoh ulama yang fenomenal, seorang ulama yang sangat karismatik teman-teman sekalian, di Al-Anwar Sarang Rembang. Saya berguru kepada beliau 3 tahun lamanya sebelum saya berangkat ke Kota Tarim. Satu waktu guru saya Kiai Haji Maimun Zubair saat rapat, saat pertemuan bersama dengan wali-wali santri, kan ada masanya kalau ikhtitam atau apa kan wali santri semuanya datang untuk jemput anak-anaknya gitu. Beliau bilang seperti ini, salah satu ucapan beliau yang sampai saat ini masih saya ingat. Kata beliau begini, ibu bapak, kalau ibu bapak lihat sesudah mondokin anaknya kok rezekinya seret, mau kirimin buat anaknya kok susah, mau transfer buat anaknya atau mau ngebekelin anaknya, ada yang datang seminggu sekali, ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan di tempat saya pesantren dulu. Dia bilang kalau ibu bapak sesudah mondokin anak mau ngirimin buat anaknya kok susah gitu, rezekinya kok jadi susah sesudah ngirimin anak ke pondok pesantren. Ambil balik anaknya, pasti belajarnya gak bener. Kenapa gitu? Karena santri kalau dia bener belajarnya, rizkinya ditanggung langsung sama Allah Subhanahu wa taala dengan tanggungan secara khusus lebih daripada tanggungan semua makhluknya Allah taala. Semua makhluknya Allah nih semuanya rizkinya dijamin, ditanggung sama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi melainkan wajib bagi Allah. 'Alallah, wajib bagi Allah. Allah enggak bilang minallah, tapi Allah bilang 'alallah, wajib bagi Allah untuk memberikan rizki kepada kepada makhluknya tersebut. Ikan di dalam lautan, rezekinya nyampe. Kata para ulama, bahkan andai ada semut di dalam sebongkah batu di dasar lautan, Allah akan menyampaikan rizki kepadanya. Semua makhluk hidup Allah akan sampaikan rizki kepadanya. Tapi buat santri itu ada jaminan secara khusus bahwa akan diberikan rizki dengan cara yang mudah.
Makanya kata beliau, kalau kamu mondokin anak kok rezekinya seret, artinya anak jadi santri nggak bener. Ambil balik aja anaknya, percuma di pondok pesantren. Nakal tuh pasti, langgar mulu tuh pasti, nggak nurut sama aturan pasti anaknya. Adik-adik, jadi kamu kalau kepengen rezeki orang tuamu mudah, yang bener jadi santri. Ketaatanmu di pondok pesantren, menimba ilmumu di pondok pesantren, capek-capekmu di pondok pesantren, ibadahmu di pondok pesantren, membukakan pintu-pintu rezeki bagi orang tuamu di rumah. Membukakan pintu-pintu rezeki bagi orang tuamu yang ada di rumah. Itu dia syarat agar ilmumu bermanfaat. Yang pertama tadi apa? Apa? Yang kedua apa tadi? Tambahkan ilmu dengan prakteknya. Yang ketiga tadi apa? Berusahalah untuk meninggalkan cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunianya dek yang dikurangi, ditinggalkan. Bukan berarti dunianya ditinggalkan. Dunianya akan datang, tenang aja, kamu gak usah khawatir. Bakal dikasih kemudahan. Yang perlu kamu tinggalkan tuh jangan pusing-pusing. Terus aja pusing sampai gak bisa senyum. Kenapa? Kiriman, transferan belum datang juga. Kenapa kamu pusing? Lagi gak punya uang. Tapi kan buat makan ada. Kan begitu? Adik-adik sedikit sekalian, tahaddusan bin ni'mah. Waktu saya mondok pesantren di Darul Zahra, saya anak yang paling jarang mendapatkan transferan. Saya ingat selama kurang lebih 4 tahun saya mondok itu mungkin dapat transferan hanya 3 kali aja, dapat kiriman uang. Waktu itu belum ada transfer, bahkan dapat kiriman uang tuh hanya 3 kali aja, dan itu pun juga terbatas gitu karena memang kesulitan untuk nyari orang yang bisa bawakan uang. Orang tua saya, bukan berarti mereka nggak mau ngirimin anaknya, tapi kesulitan buat dapetin orang yang berangkat ke Hadramut gitu. Karena orang tua saya tinggalnya di kampung di Indramayu, nggak selalu tahu ada siapa yang mau berangkat ke Yaman. Dan waktu itu, tahun itu belum ada pengiriman pakai transfer gitu untuk lintas negara, terutamanya negara dari Indonesia ke Yaman belum bisa. Akan tetapi meskipun sangat jarang dapat kiriman, subhanallah, boleh dikatakan di Darul Zahra saya salah satu dari anak-anak yang paling tercukupi kebutuhannya. Kenapa gitu? Cara Allah memberikan rizki luar biasa. Ada aja. Ntar ada yang ngasih saya uang, ntar lagi kepengen punya mukena baru, ada yang ngasih mukena. Ntar lagi kepengen beli kitab, ada yang ngasih uangnya. Ada aja. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki gitu. Karenanya saya pikir-pikir, memang pusingnya kita mikirin urusan uang itu pusing yang gak ada artinya. Pusingnya kita mikirin dunia itu pusing yang gak ada maknanya, gak ada artinya. Sebab rezeki mau tidak mau pasti akan sampai kepadamu. Itu yang saya pahami. Karenanya daripada pusing mikirin dunia, dek, mendingan pusing mikirin akhirat yang belum ada jaminannya. Dunia ini sudah ada jaminannya. Kamu gak usah repot-repot mikirinnya. Udah tenang aja. Otakmu itu, pikiranmu itu pakai buat ngafalin hadisnya Nabi, pakai buat ngafalin ayat Quran, pakai buat memahami ilmu-ilmu yang ada, pakai buat belajar bahasa Arab, pakai buat memikirkan hikmah-hikmah, pakai buat memikirkan ilmu-ilmu, jadi manfaat bagimu. Jadi kalau udah yang kiriman belum datang, bilang, ingat pesan Ustazah Halimah. Ngapain saya mikirin, rezeki udah ada jaminannya.
udah ada tanggungannya. Bismillah, sekarang saatnya buat ngafalin hadisnya Nabi, buat ngafalin pelajaran-pelajaran. Insya Allah. Alhamdulillah, Allah gak akan biarin. Tenang aja. Demikian pula dengan hidupmu adik-adik. Gak usah pikirin urusan duniamu. Bismillah, jadi hamba Allah, nyari akhirat, dunia bakalan. Kalau yang kamu cari dunia, akhirat bakalan luput. Begitu. Hal terakhir yang harus juga saya sampaikan kepadamu, hati kamu tuh, hati kamu. Jaga hati, jangan biarkan cinta kepada apapun dan siapapun membuatmu kehilangan cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Cintai Allah lebih daripada cintamu kepada apapun dan siapapun. Cintai Rasulullah lebih daripada cintamu kepada apapun dan siapapun. Itulah dia yang namanya ilmu sebagai cahaya. Cinta Allah menghadirkan cahaya di dalam hati. Cinta Rasulullah menghadirkan cahaya di dalam hati. Mencintai apapun yang mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya jadi cahaya di dalam hati. Tapi mencintai selain Allah dan Rasulnya, mencintai dunia, mencintai manusia berlebihan, apalagi membenci akan melahirkan kegelapan di dalam hati, menghilangkan cahayanya ilmu. Rasa hati, jika bahkan cinta saja kepada yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT bisa melahirkan gelapnya hati, apalagi rasa benci. Jangan benci siapapun, apalagi benci sama teman, apalagi benci sama ustazah, salah satu dari yang mengajar di situ, apalagi benci kepada pengurusnya, apalagi benci kepada saudaramu, apalagi benci kepada tetanggamu misalnya. Jangan biarkan kebencian ada di dalam hatimu. Itu adalah kegelapan yang akan menghilangkan cahayanya ilmu. 4 hal jika kamu jaga, Allah akan anugerahkan cahaya besar dalam hatimu, membimbingmu melewati waktu demi waktu kehidupanmu. Orang kalau nggak ada cahaya, nabrak-nabrak. Saat malam gelap, nggak ada lampu, kamu masuk ke ruangan yang baru, rumah yang baru, kamu akan nabrak-nabrak. Akan tetapi begitu kamu dapetin cahaya, begitu terang, kamu jadi tahu mesti belok kanan apa belok kiri, kalau mau ke dapur kemana, kalau mau buka kulkas kemana, kalau mau kamar mandi kemana, kalau mau pergi ke kamar kemana, kamu jadi tahu. Demikian pula orang yang Allah anugerahkan cahaya dalam hatinya, dia harus tahu apa yang harus dia lakukan dalam segala keadaan. Dia tahu apa yang harus dia katakan dalam segala keadaan. Insya Allah. Miliki keempat hal itu, tinggalkan dosa, amalkan ilmu yang sudah kamu dapat, jangan cintai dunia, dan yang keempatnya, letakkan cinta dalam hatimu kepada Allah dan Rasulnya. Belajar buat cinta sama Nabi Muhammad SAW. Pelajari sejarah hidup Nabi Muhammad, pelajari sejarah hidup Sayyidah Fatimah Zahra, putri kesayangan baginda kita Nabi besar Muhammad. Pelajari hidup kesayangan Nabi Muhammad yang lain, Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Aisyatul Ridha. Kamu pelajari ilmunya, kamu pelajari kisah kehidupan mereka untuk berusaha kamu amalkan dalam kehidupan. Kamu cintai orang-orang saleh, kamu cintai para guru-gurumu, kamu cintai umat Islam dimanapun saja mereka berada. Dengan cara itu hatimu akan semakin bercahaya, dan jangan biarkan kebencian menghalangkanmu dari cahaya, sebab setiap kebencian adalah kegelapan yang ada di dalam hati kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga semudah mendengarkannya Allah mudahkan untuk dapat mengamalkannya. Ya man wafaqa lil khair wa antahum alaih wa fiqna lil khair wa a'inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ucapkan sudah saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qunubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتحة بالقبول وتوفيق الرسول إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة بك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمنبوس والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين
وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأنتهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.